Oke, tepuk semangat. Pembelajaran saya pada hari ini, lihat ya. Ini gambar Diego ini. Diegonya lagi mikir ini, ya. Oke. Apa materi kita minggu lalu? Tentang pantun. Ya, minggu lalu kita belajar tentang pantun. Oke, apa ciri-ciri pantun? Ada yang bisa jawab? Ciri-ciri pantun yang kalian ingat? Ya, apa nak? 1 sampai 2 1, 2 sampiran. 3 dan 4 isi. Apa Hans? 8 sampai 12. Apanya 18? 8 sampai 12. Yang mana? Beda loh bahasanya. 1 baris terdiri dari 8 sampai 12 kata. Nathanael. Tiap baris terdiri 4 baris atau 4 baris. Ya, tiap baris tiap bait 1 bait terdiri dari 4 baris atau 4 larik. Apa? Alfiano. Bersaja AB-AB. Bersaja AB-AB. Masih ada? Apa Senu? Baris 1 dan 2 adalah sampiran. Sudah tadi dijawab ya, 1, 2 sampiran, 3 dan 4 isi. Oke, sekarang siapa yang mau kasih contoh pantun buat Putri? Siapa? Rabain bisa? Kasih pantun? Siapa yang mau kasih contoh pantun? Apa Alvino? Alvino yang minta. Coba Alvino maju ke depan, kasih pantun. Bebas, mau pantun apa? Sini Alvino. Itu ya. Dengerin ya. Dengerin temennya kasih pantun karena minggu lalu kita belajar. Yuk Alvino yang keras lihat ke depan. Kasih cakep ya. Oke. Apa Alvino? Jalan-jalan ke pasar baru. Pulangnya membeli koran. Rajinlah menimba ilmu. Cakep. Agar sukses di masa depan. Oke. Kasih tepuk kita bisa. Ayo kita. Oh, tepuk jas. Tepuk jas. Oke, terima kasih Alvino. Nah, Alvino sudah kasih pantun, Putri juga punya pantun. Oke, kasih cakep ya. Pergi ke pasar beli siwalan. Pulangnya melewati pabrik bikin asam. Mari kita buka pintu hayalan. Belajar teks imajinasi agar kelas tak kurang. Oke. Ya. Oke, dari pantun Putri ini berarti kita materinya apa? Materinya apa? Teks imajinasi atau hayalan. Nah, dari pantun saya ini nanti akan ada hubungannya dengan materi kita pada hari ini. Kita lihat lagi, perhatikan lagi gambar yang saya kasih. Nah, perhatikan gambar yang udah dikasih. Oke? Gambar apa itu? Pernah nonton ya? Kalau apa yang istimewa dari Pinocchio ini? Kenapa? Oke, Diego suka bohong nggak? Kalau bohong nanti hidungnya Diego panjang. Oke, ini adalah keistimewaan dari Pinocchio. Sekarang perhatikan gambar kedua. Gambar apa ini? Aladin. Oke, Aladin. Apa yang istimewa dari Aladin? Apa? Selain karpet ajaib apa? Ada jeepnya. Oke, kalau kalian dikasih karpet ajaib mau nggak? Diego, kalau dikasih karpet ajaib buat apa Diego? Untuk pergi sekolah biar tidak terlambat. Oke, lihat gambar selanjutnya. Apa ini? Siapa suka film Upin Ipin? Siapa? Apa yang istimewanya di film Upin Ipin? Kembang. Ada opa. Kenapa suka dengan jajit? Bisa pantun. Bisa pantun. Jadi ada hubungannya
apa dari Harry Potter, Grace? Bisa seru. Bisa sihir. Apalagi nih, siapa Azara? Bisa mengulang waktu. Harry Potter bisa nggak nembus dinding? Bisa. Nah, itu keistimewaannya. Ini ada contoh lagi. Oke, ini belum ya, jarang kalau namanya anak rembulan baru denger ya pasti. Ya, Bu. Oke, ini adalah Boni dan kue Kue ajaib. Kalau kue ajaib ini berarti kuenya nggak pernah habis. Oke, dari yang saya kasih contoh ini berarti ini cerita apa? Cerita hayalan ya. Kalau di dunia nyata ada nggak hidungnya panjang kalau bohong? Ada. Ada nggak karpet terbang? Ada. Kalau ada pasti semua beli ya. Apalagi yang si Feby rumahnya di Morenin daerah Keramat, pasti Feby beli dia. Biar bisa terbang ya Feb ya? Iya pasti. Jangan kan Feby, Putri juga beli. Oke, kita lihat dulu ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari saya. Oke, coba sebutkan salah satu film yang kalian sukai atau yang tidak ada di dunia nyata. Film apa yang pernah kamu tonton? Upin Ipin. Upin Ipin apa yang nggak adanya? Apa? Boy. Frozen. Nah, apalagi boy ya, boy. Apalagi? Agent Ali. SpongeBob dan lain-lain ya masih banyak. Oke, ini lagi. Dengarkan saya. Coba semuanya dengarkan kata-kata saya. Coba kalian semuanya tutup mata sebentar. Oke. Bisa tutup matanya? Bayangkan kalian adalah seorang naga. Ya, bukan Feby, bukan Najwa, bukan Evelyn, tapi kalian adalah seorang naga. Naga itu masih besar ya. Besar badanmu, kamu ada di Pegunungan Dempo. Oke? Sudah di Pegunungan Dempo, kamu melihat banyak pohon, banyak udara yang segar. Oke? Apa yang kamu rasakan di sana? Sejuk. Kalau menghirup udaranya ada bau-bau apa di sana? Ada? Bau teh dan lain-lainnya. Oke, kira-kira kalau ada musuhmu kamu sebagai naga, apa yang akan kamu lakukan dengan musuhmu di sana yang merusak alam di sana? Mengeluarkan api dari mulut. Oke, terima kasih. Silakan buka matanya. Ada yang makannya, ada yang menyebutkan api. Oke, selanjutnya dengarkan pertanyaan lagi. Bagaimana rasanya jika kalian bangun tidur, ya, kamu melihat bahwa di sekitarmu tuh hewannya bisa bicara. Nah, minta informasi. Kamu punya kucing nih di rumah, punya burung, punya apa lagi misalnya hewan apapun itu. Tiba-tiba dia bisa bicara. Kira-kira nih menurut Gracio, hewannya mau ngomong apa Gracio? Pengen makanan. Oh, Gracio, saya mau minta makanan. Siapa yang rapi? Maxi. Enggak Angel. Maxi apa Maxi? Hanya dua. Iya. Sakit. Iya, sakit semua Bu. Iya. Oke. Nah, kira-kira kalau Sendu nih di rumahnya ada hewan apa Sendu? Ada. Aduh, kasihan nih Sendu nggak punya hewan. Kalau Rabain ada hewan apa Bain? Ada kucing. Kira-kira kucingnya ngomong apa? Kan dia bisa bicara, masa meong-meong. Kalau bisa bicara itu seperti manusia dong. Bisa makan sama. Nah, kalau di rumah Putri nih, misalnya ada burung nih peliharaannya. Kalau burungnya bilang, "Hai Putri, ayo kita terbang yuk, kita jalan-jalan ke SMP Saverius." Nah, itu kan hayalan kita. Kalau hewannya bisa bicara, kayak yang namanya bisa bicara kan bisa ngomong nih. Dia ngomong, bukan meong-meong, bisa ente-ente aja. Itu nggak bisa ngomong namanya. Oke? Paham? Paham. Oke, kita lanjut. Kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Saya minta tolong bacain keras Evelyn. Evelyn dulu. Cerita imajinatif, 3 mampu menulis teks
Oke. Nanti pelajaran hari ini saya minta kalian bisa memahami ciri dari teks fantasi itu apa setelah kita lihat gambar tadi. Yang kedua, kita akan menganalisis unsur intensifnya saja. Ketiga, mampu menulis teks cerita imajinasi secara sederhana. Ya, dari potongan yang saya kasih. Kita lanjut. Manfaat dari pembelajaran pada hari ini. Nah, siapa mau baca tadi? Han, yang keras ya Han? Han yang keras, baca yang keras Han. Manfaat pembelajaran materi teks imajinasi. Satu, Mengembangkan mengembangkan kreativitas dan daya hayalan. Dua, melatih keterampilan menulis. Ya, tiga. Tiga, menumbuhkan rasa percaya diri. Empat. Empat, meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Iya, jadi tujuan kita belajar hari ini kalian lebih kreatif untuk menulis. Kalian punya rasa percaya diri untuk bercerita dan kalian memiliki keterampilan berkomunikasi. Jadi kalau di depan nanti kamu bisa presentasi, bisa berbicara dan menyampaikan apa yang telah kamu tulis. Kita lanjut. Apa itu teks naratif? Siapa yang mau nanya? Siapa yang mau jawab? Pepi apa Pep? Teks naratif adalah teks yang bersifat narasi atau bersifat menguraikan atau menjelaskan dan sebagainya. Ya, menjelaskan, menguraikan. Apa Nathanael? Teks yang tidak nyata. Boleh, ada yang lain? Apaan? Teks fantasi atau imajinasi. Ya, teks fantasi atau imajinasi. Semua jawaban bagus ya. Kita lihat nih. Saya ambil yang pintas. Teks naratif sama dengan teks fantasi. Jadi teks naratif itu sama aja dengan teks fantasi. Kalau ada yang bilang teks naratif, dia sama halnya dengan teks fantasi atau imajinasi. Ya, berhayal. Oke, kita lanjut. Kita lihat ini. Kita lihat lagi. Teks fantasi. Apa sih teks fantasi? Cerita? Cerita hayalan, berhayal. Kalian suka berhayal tidak? Sering. Ya. Nathanael, apa sih yang sering kamu hayalin? Pajak gunanya sihir. Pajak menggunakan sihir, ya? Boleh. Siapa lagi nih punya hayalan? Apa siapa? Kenzo, tangan kanan kalau angkat ya. Bisa terbang. Kamu mau kemana Kenzo kalau bisa terbang? Mau sekolah. Apa Pino? Hah? Telepon itu apa? Seperti apa? Oh bisa pindah-pindah tempat, seperti bisa menghilang lah ya. Oke, Rasio. Penguasa Dina, wah ngeri kalau penguasa Dina. Aprabain apa? Bisa menembus dinding kan? Bisa terbang. Apa? Seno? Bisa menghilang sama kayak Putri. Putri juga pengen bisa menghilang. Kalau masuk kelas 7A ribut, Putri mau menghilang aja lah ke kantong. Ke perpustakaan aja lah dingin misalnya gitu ya. Oke, kita lihat. Yang dijawab betul. Ya, jawab kalian. Oke, jenis fiksi yang dibuat berdasarkan imajinasi dan hayalan penulis. Jadi kita adalah seorang penulis. Jadi kamu boleh berhayal. Ya, boleh berhayal buat cerita yang tidak ada batasannya dengan realita dunia nyata. Jadi tidak ada di dunia nyata. Boleh, terserah mau apa. Seperti apa? Berarti dia memiliki ciri-ciri yang khas. Kalau cerita imajinasi itu dia ada apa? Ada tokoh yang unik. Seperti apa tokoh yang unik itu? Apa? Ada tanduknya. Boleh. Apalagi yang unik? Bisa berlima seperti Pinocchio. Pinocchio yang hidungnya panjang. Apalagi? Ada sayapnya. Mengeluarkan api dari mulut. Wah, mengeluarkan api dalam mulut. Kalau film Avatar yang uniknya apa? Membelai Yang unik, yang aneh di Avatar. Berwarna. Avatar itu warna apa? Biru. Biru. Yang unik itu seperti itu. Bukan dia bisa apa. Yang unik itu adalah yang aneh
Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tidak? Oke, masih semangat? Masih. Kita semangat dulu biar semangat. Semangat. Oke, paling semangat dia dulu. Ya, suaranya kencang. Oke, ada ciri teks fantasi. Nah, dari gambar yang kita perhatikan tadi, dengerin, dari gambar yang kita perhatikan tadi, apa yang dapat kamu dapatkan ciri-ciri teks fantasi? Oke, tokoh yang unik. Apa lagi? Dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda. Terdapat keanehan keganjilan. Terdapat keanehan dan keganjilan. Apa lagi? Temanya universal. Nah, jadi dari gambar yang kita lihat, kamu dapat ciri-ciri dari teks fantasi. Oke, yang pertama kita bahas. Saya tegaskan lagi yang kalian sebutkan ya. Ciri yang pertama adalah imajinasi dan fiksi. Ya. Nah, semua unsur cerita baik tokoh, latar maupun peristiwa adalah hasil rekaan penulis dan tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Jadi kamu mau buat apa saja, cerita itu bebas. Ya, ceritanya bebas mau dibuat apa. Kamu adalah seorang penulisnya. Kamu yang berimajinasi. Kalau saya mau bilang, misalnya tokoh yang akan saya buat itu orangnya besar, tinggi, matanya ada 3, ya, hidungnya maju ke depan, ya, telinganya lebar, misalnya ya. Kan terserah imajinasi penulis. Ya, yang kedua, adanya keajaiban dan hal tak masuk akal. Jadi sesuatu yang ada di dunia itu tidak ada dalam cerita imajinasi. Ya, kita buat. Biasanya ada sihir, ada kekuatan tadi. Mulutnya mengeluarkan apa? Semburan api. Misalnya dengan sekali tunjuk itu meledak, misalnya ya. Boleh punya kekuatan super dan lain-lain. Oke, lanjut lagi yang ketiga apa? Dunia yang berbeda. Ya, dunia yang berbeda itu kita bisa menembus ruang dan waktu. Ya, tadi ada bisa Bu, saya tiba-tiba bisa mengulang ke abad 20, ke abad 500. Begitu ya, itu dunia yang berbeda. Oke, perhatikan lagi ke depan. Yang keempat, ada tokohnya unik. Seperti tadi ya, warna biru, kalau SpongeBob warna kuning. Apalagi? Kalau pendek warna pink, misalnya ya, badannya juga bentuknya lucu ya. Ada apa lagi? Nah, ya, red ya. Ada temanya yang di universal. Jadi di dalam cerita teks fantasi itu temanya universal. Bisa berpetualang, jalan-jalan ke mana ya? Ke hutan, tetapi di hutan itu bentuknya tidak seperti yang nyata. Adanya sinar, adanya lorong waktu yang pohonnya besar bisa dilewati dan lain-lain. Dan di dalam cerita dunia fantasi, tema universal itu dia bisa bercerita tentang kebaikan atau kejahatan. Sampai sini paham? Berarti ada berapa cirinya? 5. Bisa diulangi? Yang pertama imajinasi atau fiksi. Yang kedua adanya keajaiban. Yang ketiga dunia yang berbeda. 4 5. Oke, sampai sini paham? Putri lanjut. Kita lihat lagi unsur karya sastra. Ada berapa sih unsur karya sastra, nak? Masih ingat enggak? Ada 2. Apa namanya? Ya, intrinsik dan ekstrinsik. Sudah belajar ya? Waktu SD sudah belajar belum? Ya. Ini ya, ini sebentar aja. Unsur intrinsik itu unsur yang ada di dalam karya sastra. Siapa yang bisa kasih contoh unsur intrinsik? Contohnya apa unsur intrinsik? Apa contoh unsur intrinsik? Latar, oke. Apalagi? Waktu, latar waktu ya, sama ya. Latar lagi. Ada tema, apalagi? Tokoh.
yang pertama. Ini ada Tema. tema. Ada apa tema? Di dasar adalah penyesakan masalah kota. Oke, pertanyaan Putri. Tema sama judul sama tidak? Sama. Sama atau tidak? Tidak. Tidak. Tema sama judul beda. Kalau judul itu kan jadi judul cerita. Kalau tema itu adalah gagasan utama di dalam cerita itu apa? Cerita kamu ngomongin apa? Cerita kamu mau bahas apa? Itu tema. Oke? Sekarang kita lihat yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh ada berapa? 3. Apa aja? Protagonis, antagonis, dan Protagonis. antagonis. Sekarang ini gambar apa nih? Doraemon. Bisa nggak nentuin dari gambar ini mana tokoh protagonis, mana antagonis, mana antagonis? Bisa. Rafael, apa? Han? Ini yang pertama Nobita Bu. Nobita kenapa? Tokoh apa? Protagonis. Oke. Yang di kanan itu Ya, siapa? Suneo apa? antagonis Bu. Antagonis. Sudah itu? Suka dan Giant Suka dan Giant Tritagonis. Oke. Udah. Giant itu yang ini nih, yang rambutnya Giant yang gendut ya. Oke, Alvino lihat ke depan. Kita lihat yang pertama, protagonis. Protagonis itu tokoh yang baik ya. Kalau dalam cerita yang baik adalah Nobita. Kamu sering nonton ya? Dia baik, dia sering diganggu oleh Giant dan Suneo. Tapi Suneo ini Giant ini masih mending dari Suneo ya. Kalau Suneo kan orangnya sombong ya. Oke. Yang kedua adalah tokoh antagonis, penentang dari tokoh utama. Dia adalah Suneo yang saya masukkan di sini. Sebenarnya Giant juga, tapi yang paling sering adalah Suneo. Oke, ada tritagonis. Kalau tokoh tritagonisnya ada Giant juga dan siapa ini? Doraemon. Ya, itu tritagonis penengah mereka. Nah, kalau Doraemon ini terlalu sayang dia sama Nobita. Apa yang mau dengan Nobita pasti dikasih ya kan? Oke, sekarang Putri tanya nih, di kelas ini ada nggak tokoh protagonis, tritagonis, dan antagonis? Ada. Kira-kira nih menurut kalian, saya tanya sama Arga, siapa temenmu yang menurut kamu protagonis? Yang protagonis nih yang baik nih menurut si Arga. Siapa Arga? Namanya ya? Kenzo. Oh, menurut Arga Kenzo. Kalau menurutnya Evelyn nih, siapa nih temannya antagonis yang egois lah, suka marah lah, kira-kira siapa? Gak ada. Ya gak ada lah, bukan teman semua. Oke. Kita itu pasti ada ya teman yang antagonis. Kita nggak mau bilang nggak apa-apa. Protagonis. Siapa temennya suka jangan, nggak boleh. Apa? Baby dan Evelyn Bu. Oh, Feby dengan Evelyn. Berarti protagonis, orangnya baik ya. Reza juga ya, Reza. Mana Reza? Rasio Bu. Hah? Gracio tuh antagonis kan? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke latar. Latar itu ada latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Kita lihat ke depan. Gambar ini di mana? Taman. Dia masuk ke mana kalau taman? Masuk latar mana taman? Latar? Tempat. Oke. Sekarang kira-kira waktunya kapan ya pergi ke taman? Pagi. Ada pagi hari, ada yang sore hari. Kalau siang boleh, tapi panas. Kalau main di taman itu siang panas ya enggak? Enggak boleh, enggak ada yang melarang, boleh. Sekarang suasananya seperti apa di sana? Iya. Sunyi atau rame atau gimana? Rame. Karena banyak banyak orang. Oke, berarti latarnya tahu. Sekarang Ibu Tri mau nanya. Latar kita nih, sekarang kita latarnya di mana? Kelas. Di
di ruang kelas. Kira-kira waktunya apa sekarang nih? Belajar. Waktunya apa ini? Iya. Siang, pagi? Pagi. Kita jawab siang, Bu. Kita bisa jawab pukul 11, Bu. Boleh. Pagi. Ya, boleh dan lain-lain. Sekarang suasana seperti apa? Dingin, mencekam, sunyi, ramai, ya. Oke, berarti bisa ya menentukan latar ya. Oke, kita lanjut nih. Ada apa itu? Ada alur maju, mundur dan campuran. Oke, sekarang Putri mau cerita. Dengarkan saya, kamu tentukan ini alur apa. Waktu saya duduk di TK, saya punya sahabat yang bernama Eka. Sahabat saya orangnya pendiam. Sampai sekarang saya memiliki teman yang bernama Eka, walaupun kami jauh, tapi kami tetap bersahabat. Di masa-masa TK adalah masa-masa yang menyenangkan. Saya menggunakan alur apa? Mundur. Mundur. Alur mundur. Saya menceritakan apa? Kenapa mundur? Masa lalu ibu kan TK, Bu. Masa lalu. Alur mundur karena saya menceritakan masa lalu. Saya ngomongin teman saya. Kalau alur maju, saya menceritakan masa depan. Nanti saya setelah ini saya akan mungkin apa ya, menceritakan masa depan saya mau ngapain kan setelah saya pensiun dari sampai di sini, saya ngapain berarti alur maju. Tapi kalau saya menceritakan dua-duanya berarti dia alur campuran. Oke, kita lanjut. Ada amanat itu apa sih? Pesan yang ingin disampaikan. Ada lagi sudut pandang. Sudut pandang itu apa sih, Bu? Sudut pandang itu cara pengarang bercerita. Bagaimana menentukan sudut pandang cerita? Orang pertama. Pakai orang pertama atau orang ketiga. Yang kedua itu jarang sekali digunakan, tapi biasanya menggunakan kata ganti orang pertama dan ketiga. Siapa bisa kasih contoh nih, orang pertama ini seperti apa sih? Aku. Orang pertama itu adalah aku. Kalau orang ketiga? Aku. Orang ketiga? Mereka. Mereka. Kalau aku orang pertama, kalau mereka orang ketiga. Jadi kalau kamu baca cerita nih, aku akan pergi ke luar negeri bersama ayah dan keluargaku. Di sana saya atau aku akan bercerita, berarti itu dalam cerita. Berarti dia menggunakan sudut pandang orang pertama. Tapi kalau kita melihat dalam cerita, mereka bersama temannya pergi ke hutan. Lalu mereka bersama-sama mendirikan tenda. Berarti orang ketiga. Kita mengamati. Sampai sini, Pak. Ada pertanyaan nih, jangan diem aja, boleh nanya. Ada yang mau nanya? Contoh alur campuran itu kalau kita menceritakan masa lalu kembali ke masa depan. Atau nih, sekarang saya menceritakan, saya sekarang sebagai guru di SMP Saperis Immanuel, di mana saya sekarang ada seorang ibu rumah tangga. Waktu saya SMP atau waktu saya SMA, saya bercita-cita ingin menjadi guru. Jadi ingat lagi masa lalu, nanti balik lagi ke masa sekarang. Jadi dia campuran. Apa nak? Orang kedua itu gimana? Orang kedua itu jarang digunakan, sama aja hampir mereka, beliau itu juga orang kedua. Ya, tapi jarang sekali digunakan di dalam cerita. Paling sering digunakan adalah orang pertama dan orang Ketiga. Ada lagi yang mau nanya? Oke, tidak ada, kita lembar LKPD kita latihan dulu. Ya. Bisa? Atau ada yang mau nyanyi? Kalau nyanyi nanti sudah Vino ya, nanti aja nyanyi. Oke, dengarkan Ibu. Peserta didik membentuk kelompok. Kita udah bagi kelompok dari minggu lalu, ya kan? Oke, masing-masing kelompok memberi potongan cerita dan kelompok membuat cerita dengan menggabungkan potongan cerita dengan kreasi peserta didik. Jadi nanti kalian dalam satu kelompok itu ada cerita dengan judul yang sama. Nanti kalian mengembangkan sendiri potongan cerita itu. Gak usah nanya ke temannya si A, si B, si C, gak usah. Kamu berkreasi sendiri, apa yang harus kamu tulis. Setelah itu, masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan kelas. Nanti
nanti kamu maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil dari cerita yang kamu buat. Bisa? Oke, saya bagi dulu ya. Boleh satu kelompok perwakilan ke depan, nak. Ambil ini. Ini satu nih. Itu berapa orang? Itu berapa orang ininya? 7. Oke, bintang. Satu, 2, 3, 4. Ini ininya ya. Oh, ini. Itu berapa Raffi? Ada berapa itu? Enggak, itunya ada berapa masalah saya? Teksnya nanti salah kasih saya. 7 atau 6 tulisannya yang nomor tadi. Kamu orang berapa? Orang 7. Kamu orang berapa lagi ya? 5. Hah? Tulisannya 5 saja. Kalau kertasnya lebih kembalikan ke ibu. Yang ininya lebih kembalikan. Ya, nanti itunya dipotong nih, dipotong, nah ya, dibalikan nomornya. Ikut yang saya ini. Ceritanya dibuat dikembangkan sendiri. Judulnya ada Paku Angin, berarti yang kamu bahas tentang Paku Angin. Di kertas yang kosong ini baginya satu-satu. Kertas ini kasih ya, kasih tulis kamu dapat nomor berapa, ya? Ya, satu-satu. Nggak paham. Kan buat cerita. Buat satu paragraf ya. Ini nomor 3 siapa? 8. Ya, nomor berapa? Langsung disambung ya, judulnya apa? Dari ya, kamu dibuat apa? Tidak apa-apa. Sudah ditulis. Pilih nomor dong. Ini aja Kak Alisa. Sama aja, nggak usah pilih-pilih. Kita sendiri kasih tahu judulnya apa biar dia mengerti. Nah, pulpen aja Kak. Dengerin kalimat yang potongan itu ditulis dulu di kertas ya. Untuk ditulis itu tinggal nyambungin aja. Apa yang belum dapat? Yang belum dapat. Sampai nomor 6 ya? Nomor berapa tadi? Ganti. Sini dulu. Ganti 96. Ya. Doni mencari uangnya. Buat aja, kasihin aja langsung mereka mengembangkan sendiri. Itu nih. Nah.
6 harus 6. Nanti kamu Tiga. Ini 2 weh Kenzo. Aku 1. Ini 2 weh. Kenzo. di kertasnya kasih nomor yang di sini. Nomor 6, kalimatnya apa? Belum satu. Waktunya 15 menit ya. Waktunya 10 sampai 15 menit. Sambung ke bebek. Ini kita siapa tadi? Ambil. Kalau ada temennya sudah, Evelyn kalau sudah nanti itu ya bang. Ada mainan gimana Kenzo? Hilang, Bu. Bisa hilang. Kalau yang sudah nanti ini ya, bantu temennya ya. Kalau sudah bantu temennya. Berbeda yang lain dari yang lain. Sering di Jawa. Sering di Jawa. Bisa? Boleh, nggak apa-apa. Kalau yang sudah bantu temennya nggak apa-apa dilihat kan kita walaupun mengembangkan sendiri tidak apa-apa bantu temennya. Udah? Apa ini? Doni menemukan batu berwarna pelangi di sungai, lalu Dani pun ya seperti itu dikembangkan. Ini apa ini? Ini dulu. Tidak usah pakai judulnya kan cuma satu, yang nomor 1 tadi sama. Ini aja. Kamu tuh tulis kalimat yang ini. Nah ini nggak usah. Nah ini sambung ceritanya, sambung ceritanya.
Udah, tapi udah disambung ceritanya. Waktunya 10 sampai 15 menit. Panjang ceritanya. Kalimat yang itu udah sampai belum? Iya. Nomor 3 itu disalin. Setelah disalin dikembangkan buat cerita lagi. Jadi satu paragraf. Mana soalmu tadi? Nah, iya sambung. Seperti itu. Nomor 3, nomor 1, nomor 2 itu ditulis dulu kalimatnya. Setelah itu kamu sambung sendiri. Bukan satu kalimat, satu paragraf. Menjadi sebuah cerita satu paragraf. Nanti gabungnya pas di depan. Ya. Biar itu ya. 10 menit lagi ya. Enggak apa-apa, yang penting buat aja. Panjang banget tuh ya. Enggak apa-apa, berarti imajinasinya bagus dong kalau panjang. Iya, enggak apa-apa. Yang penting imajinasinya bagus. Kalau kalian semakin panjang berceritanya berarti imajinasinya semakin bagus. Kalau cuma 1, 2, 3 baris berarti dia belum kalian belum memiliki imajinasi yang bisa membuat atau mengembangkan cerita itu menjadi menarik. Ayo nak, Han, dibantu temennya. Iya, dibantu. Iya. Boleh. Han, bantu temennya kalau udah. Yang sudah, kalau temennya belum dibantu kan satu kelompok nih. Sudah, Gracio. Nggak usah. Kamu punyamu saja, nggak usah ngurusi punya Kenzo. Nanti kita nyambungnya di depan. Yang penting kamu tuh bercerita dulu. Semakin banyak cerita yang dibuat, berarti imajinasinya semakin bagus. Ayo Indah, terserah sih mau nulis apa, boleh kan kita berimajinasi. Lima menit lagi ya, kita presentasi nanti ke depan. 5 menit lagi presentasi. Kenapa? Kayak sambungin nomor siapa, nomor 2 siapa gitu nanti. Nanti ceritanya akan menjadi satu. Makanya kalian buat sendiri, berhayal sendiri.
5 menit lagi. Kelompok mana yang sudah selesai? Satu, dua, tiga, empat. Nggak usah lihat punya temannya nulis apa, kita nulis sendiri, kita berhayal sendiri, kita berimajinasi sendiri dari potongan cerita tadi. Udah? Kelompok berapa ini, Nak? Kelompok berapa ini? Kelompok 4 nih. Masih ada 3 menit lagi. 3 menit lagi nanti presentasi dari kelompok. Yang mana dulu aja? Yang mana udah siap? Yang lain tapi mendengarkan. Asik tidak berhayal? Asik. Asik. Hanya disuruh berhayal aja ya enggak? Ya. Beda dengan kalau disuruh ngapal kali-kalian ya, Diego? Iya. Bagus terus. Menghayal nilai bagus terus. Amin. Semoga hayalannya menjadi kenyataan. Bu, aku berhayal jadi atlet. Oh, boleh. Enggak apa-apa. Jangan berhayal, harus jadi kenyataan kalau atlet. Aku berhayal masih Indo. Amin. Biar mati dulu Diego. Sudah? Nah, Udah, Bu. Ini kelompok 1 ya? Datanya udah diisi. Kelompok 1 nama anggotanya ya, nanti dijadikan 1. Nanti saya kasih apa ya, stick note ya. Nanti stick note-nya itu kasih ucapan yang memberikan semangat buat temennya setelah bercerita. Ya, nanti saya kasih 1 kelompok 3-3 biar temennya dapat semua. Boleh, is okay, ceritanya keren, good job. Sudah, Evelyn? Han sudah? Nathanael? Pegang ini, pegang ini. Sudah direview. Ya. Ini apa? Iya, kira-kira nanti ternyata apa yang kami alami hanya sebuah impian. Itu ininya boleh. Oh, ternyata hanya hayalan saya saja. Boleh. Boleh apa aja boleh. Ininya apa aja boleh. Nanti dibaca di depan nggak? Biarlah cerita temannya apa terserah, jangan dibuat jadi lelucon. Endingnya itu boleh dari setelah kamu jalan-jalan pakai pasir laku sudah main. Terakhirnya ternyata katanya saya hanya tidur di tepi pantai. Hanya cerita hayalan saya aja boleh. Iya, tapi berhubungan dengan pasir waktu tadi. Oke, kelompok 1 sudah. Kelompok 2 mana? Sudah, Pep? Yang mana?
barang kelompoknya siap-siap nanti minta bantuan nanti dibagi per kelompok. Ya, nanti dibagi per kelompok. Ini ada 3 notnya ya. Nanti dikasih tahu temannya kalau udah maju kasih dukungan apa, semangat, good job. Ini atau apa ya? Tiga. Kan yang maju 3, nanti kan sama yang dapat mereka. Satu aja, nanti yang maju kan satu. Enggak, yang depannya maju dikasih satu. Oke. Ya nanti kalau misalnya temennya udah maju, kamu tulis masing-masing satu aja. Semuanya kan ada 3 kelompok yang maju. Oke, udah ya. Perhatikan semuanya. Ada yang bicara lagi. Hargain temennya yang ada di depan ya. Apa yang kamu bayangkan di Dengerin. mata? Dengerin dulu. Kalau temannya udah maju ke depan, kalian hanya mendengarkan dan memberikan atau bertanya boleh dan nanti memberikan notnya. Kita masing-masing kasih satu untuk Oke, silakan kelompok 1. Mana kelompok 1? Kelompok 1 silakan maju ke depan. Urutkan 1, 2, 3. Perkenalkan. Hanya memperkenalkan kalau namanya kelompok berapa beda langsung dibaca. nomor 2 siapa? Nomor 2. Suaranya yang keras biar kedengeran. Maju lagi nak, maju lagi dikit. Geser sini, Evelyn. Perkenalan kelompok berapa? Kami dari kelompok ini ingin mempresentasikan hasil cerita fantasi dan fantasikan, oke? Baru nanti tutup. Oke, tolong hargai teman yang ada depan, silakan. Sampai ibu nilai ini ya. Hai semua, kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Judulnya sepatu angin. 1. Bima membeli sepatu bekas di pasar karena ia melihat sepatu tersebut sangat menarik dan berbeda dari yang lain. Kemudian ia membawa pulang ke rumahnya. Dan keesokan harinya ia mencoba sepatu tersebut dan ternyata sepatu tersebut dapat berlari secepat angin. Dia sangat kaget dan juga senang. Kemudian agar sepatu tersebut terlatih, Bima pun berlatih dengan sepatu tersebut agar digunakan dengan baik. Dan ia pun menggunakan sepatu tersebut setiap hari. Dan suatu hari ada seorang anak yang hampir tertabrak mobil. Bima pun menolongnya dengan keberaniannya tanpa menggunakan sepatu angin. Dikarenakan sepatu angin yang dibelinya rusak tidak diperbaiki. Dan dia pun berhasil membantu anak tersebut dan anak tersebut selamat dan akhirnya sepatu angin yang dia beli dia simpan. Stick note-nya boleh ditulis kira-kira dari ceritanya asik enggak? Dapat. 2. Saat dipakai dia bisa berlari secepat karena dia menjadi keuntungan. Yang keras nak, yang keras. Dia pakai saat turnamen. Dia memakai sepatu itu mendapatkan juara setiap dia bertanding. Ada satu turnamen paling sepatunya rusak. Karena itu dia tidak dapat dia kecewa. Dia membeli sepatu itu. Akhirnya sepatu itu bisa dibeli. CL pun diadakan lagi. Dia mengikuti dengan timnya. Akhirnya dia menang. Dia pun menangis karena terharu. Dia pun tersiun dan sepatunya digantung di kamarnya. Ketika itu dia diceritakan. Dia menemukan sepatu itu. Cucunya keluar. Dia pun sepatu itu ke cucunya. Ternyata cucu itu tidak cocok dengan dia. Dia pun belajar pakainya. Dia berlatih sungguh keras. Tempatnya pun menyamai. Dia banyak dapat parah.
Ada siswa juga berdiri keras dan tidak main lagi. Lanjut, nggak usah nama keras. Ia menolong seorang anak yang hampir tertabrak mobil. Keraskan nak, keraskan. Nah, kita harus bertanya sama seorang anak. Lihat ke depan. Nah, kita bertanya kepada anak itu, "Hai Dik, apakah dirimu baik-baik saja ataupun terluka ataupun tidak?" Orang mulai curiga dengan kekuatan Bima. Mereka heran kalau Bima dapat berlari sangat cepat menggunakan kaki. Orang-orang datang pada Bima banyak dan bertanya pada orang-orang datang pada Bima banyak bertanya kenapa dengan dan Bima menjawab dengan bangga. Dia mengatakan bahwa itu adalah suatu ajaib akibat peninggalan kerajaan seluruh Jawa. Orang-orang pun kaget dan makin heran Iya. mengapa Bima memiliki artefak sakral kerajaan Sriwijaya. Namun Gak ada yang lucu, dengerin dulu karena ceritanya. keramaian, banyak orang ingin mencuri Ayo sepatunya. turunin itu. Bima pun kabur. Namun Kertasnya tidak Lalu dengan terpaksa dia mencoba Nggak ada yang memperbaiki sendiri sepatu itu. Lalu beberapa kali mencoba memperbaiki sepatu ajaib. Sepatu itu kembali baik. Lalu dia bisa berlari cepat mungkin. yang keras. Yang keras nak. Keras lagi. Kertasnya dituliskan. Keraskan lagi. Oke, judulnya apa tadi? Sepatu angin. Jadi intinya sepatu angin ngapain? bisa bikin berlari cepat. Bisa bikin berlari cepat. Ya, sekarang silakan kasih stick note-nya ke temennya. Satu. Kasihkan masing-masing kelompok satu aja, masing-masing kelompok satu, perwakilan satu. Satu. Kelompoknya satu-satu. Nanti kan ada kelompok lain. Ayo. Kelompok Febi. Ayo, satu. Kasihkan satu. Satu aja nak, masing-masing kelompok hanya satu. Nanti kelompok kamu kasih satu, kelompok dua kasih, kelompok dua sama satu. Kasihkan satu ya. Satu. Makanya tulis pada Mantap. pegang. Oke, kasih semuanya satu-satu biar dibaca. Evelyn, kasihkan satu. Yang suaranya keras. Oke, dengarkan. Gracio duduk dulu bentar. Oke, kita Evelyn, silakan dibaca siapa itu yang keras. Ya. Dari kelompok 2. Mantap. Oke, apa lagi? Nathan. Baca nih. Sumpah bagus guys, aku sampai terpana. Good job. Oke, Arya. Good job. Kasih tepuk tangan dulu. Oke. Kita kasih tepuk apa ini? Cinta. Tepuk cinta ya. Cinta kecil. Oke, kita mulai. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Cinta kasih. Oke, silakan ditutup dulu Evelyn. Terima kasih sudah sekian cerita. Oke, nanti kertasnya jadikan satu, stick note-nya dijadikan satu, kumpulkan jadi satu, nanti baru ke saya. Silakan kelompok 2 maju. Ya, tinggal dikumpulkan. Aku cewek. Oke, kalau ada kelompok 1. Iya. Oke, kita dengarkan tepuk yang keras silahkan dengar. Mukanya jangan ditutupin keras. Maju lagi sedikit. Oke, yang ke depan. Dan oke.
Tidak ada bicara. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi. Hari ini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan imajinasi kami dengan judul Jam Pasir Waktu. Dina menemukan jam pasir di ruang lem. Dina menatap jam pasir itu. Dengarkan temannya. Tiba-tiba jam pasir tersebut meloncat. Dina terjatuh karena ketakutan. Tiba-tiba jam pasir itu berkata, "Selamat pagi pemilikku. Aku adalah jam pasir ajaib. Jika kamu memutar balikan aku, kita bisa menjelajah waktu masa depan untuk masa lalu. Tetapi di dalam waktu satu." Dia berkata, "Wah, jadi kita bisa ke tahun 1945, waktu Indonesia merdeka." Jam pasir itu membalas, "Ya, kita bisa ke 1945, 2045, maupun 2100. Tetapi dalam waktu 1 jam." Karena Dina penasaran, ia ingin menuju ke tahun 2030. Tepat saat ia berusia 17 tahun. Dina langsung memutar jam pasir ajaib itu, dan mereka tiba-tiba terbangun di suatu rumah lagi. Semua orang terkejut. Dina pun kaget. Tetapi di tangan Dina, dia terdengar suara dan ternyata di tangan Dina terdapat jam tangan ajaib untuk mengingatkannya bahwa telah tepat 1 jam. Kalau yang mana nomornya nggak usah disebut. Saat ulangan nilainya dikatakan jauh. Saat dia pulang dari sekolah rumah, dia tidak sengaja punya jam pasir waktu dari sampah. Padahal jam pasir tersebut masih utuh, bersih, dan masih bisa digunakan. Tetapi jam tersebut hilang ucapkan. Perasaan. Jika ucapan selesai, maka goyangkanlah Kelompok 4 yang sekalipun setuju. Dan kalau sudah, aku ingin ke masa lalu itu saat SD. Setelah itu, dia goyangkan jamnya dan tiba-tiba dia langsung ke masa lalu. Saat SD, sekalipun masa lalu dia sejak saat itu kalian pun selalu membawa jam pasir dan menghasilkan dari orang lain untuk mengubah masa lalu dan masa depan. ya lanjut. Yang keras. Lalu setelah memberikan jam ajaib yang menyatakan ke masa lalu, memberikan warganya agar tidak terjadi kebakaran. Dina pun memutarkan waktu dengan jam yang diberikan sang Tuhan. Dina pun bertemu KRT karena memberitahu bahwa adanya perang, tetapi KRT tidak percaya. Jika kedepannya Dina pun bertindak begitu, Dina pun mengumpulkan satu batu besar. Dina tahu karena kalian perang akan memasuki gerbang besar. Dina pun menutup pintu gerbang agar tidak bisa dimasukkan atau tidak masuk ke desa. Tetapi saat Dina bekerja, ia ditabrak. Dina pun berteriak. Ternyata Dina hanyalah bertidur. Oke, lanjut. Beras matahari, saya ingin cari kamar pertama ya. Pas dari tadi, karena desa saya ada peperangan antar desa. Jadi saya ingin mencari kamar pertama. Tidak akan terjadi perpecahan. Saya juga ingin menara tinggi untuk mencari kamar pertama ya. Saya ingin ke sana besok jika saya hari ini sedang persiapan. Saya ingin ke sana menggunakan karpet aja. Tanpa saya saya ke desa lagi dan akhirnya nama. Oke, yang keras ke bawah. Berikutnya dia berhasil kembali ke masa yang sekarang. Dia dapat merasakan
masa dan juga punya masa lalu. Dia merasa sedih dan kecewa karena tidak dapat merasakan pelajaran yang waktu. Tentu saja dia berhasil sampai di masa kini. Bagaimana ya dia bisa sampai ke masa ini? Mungkin dia terdapat benda ajaib, tapi karena kita ada benda ajaib dan dia bisa menggunakan para itu. Kalau di masa itu dia tidak sendiri, ada yang membaik yaitu hewan yang dapat berbicara. Mereka adalah kucing. Kucing itu berkata, "Hai dia, pasti kau tersesat di masa ini. Aku bisa melayanimu di masa itu." Lalu dia datang sampai di masa ini untuk belajar itu. Dan saat dia terbangun, ternyata itu adalah mimpi Dina dan dia memikirkan sesuatu di masa lalu. Oke, tadi judulnya apa? Jam pasir waktu. Jam pasir waktu. Ceritanya tentang apa nih? Menjelajah waktu. Menjelajah waktu. Oke, silakan kasih stick-note-nya. Stick-note-nya. Satu-satu aja. Biar dibaca, jangan satu orang. Oke, ambil Zara. Baca yang keras. Feby. Anda. Ini dari kelompok Iya, 4. Keren banget. Oke, apaan? Kelompok 2. Oke, kalian sangat bagus. Good job, guys. Oke. Absolute cinema was amazing. Oke, apa? Dari kelompok 3, bagus dan keren. Oke, kasih tepuk apa kita? Tepuk semangat. Tepuk semangat. Oke, terima kasih. Silakan lanjut kelompok 3. Yang lain hargai teman yang ada di depan ya. Lihat dulu, dengerin ceritanya apa. Oke, yang lain dulu. Lembar jawabannya ditumpuk dari 1 diangkat dari 1. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Oke, maju lagi. Maju lagi, Nak. Selamat pagi. Selamat pagi dijawab kalau temannya ulangi coba. Selamat pagi teman-teman dan bapak dan ibu guru. Selamat pagi. Hari ini kami ingin menceritakan hayalan Yang berjudul. Batu Pelangi. Oke, lanjut. Doni menemukan batu berwarna pelangi di sungai. Lalu Doni pun mengambil batu itu. Setelah Doni mengambil batunya, Doni pun pulang ke rumah. Setelah sampai di rumah, Doni pun memberitahu orang tuanya. Sesudah memberitahu orang tuanya, Doni pun menyimpan batu tersebut di lemari. Lalu Doni pun kembali ke sungai. Itu sesudah sampai di sungai, Doni pun melihat tangga yang besar. Maka pun meminta Doni mengembalikan batu tersebut. Lalu Doni kembali ke rumah untuk mengambil batu tersebut. Sampai di rumah, Doni pun mengambil batu itu di lemari. Setelah diambil batunya, Doni pun kembali ke sungai. Lalu Doni meletakkan batu tersebut di semula. Lanjut. Batu itu warna berbeda dengan warna ajaibnya Yang keras ya, biar kedengaran. Yang keras suaranya enggak kedengeran nanti. Kecil deh kalau dia lembut. Lanjut. Warna merah hilang dari dunia itu, buat semuanya pucat. Agus mengetahui kalau warna merah telah hilang dari dunia ini, dan Agus harus mencari batu bata yang berwarna-warni untuk mengembalikan warna yang hilang dari dunia ini. Saat Agus pergi untuk mencari batu bata yang berwarna-warni, Agus bertemu dengan seekor iblis yang ternyata mengetahui keberadaan batu bata itu, dan iblis itu mengantar Agus ke tempat batu bata itu, dan Agus pun menemui batu bata itu, dan warna merah kembali ke dunia ini. Saat dunia berwarna pucat atau tidak memiliki warna, Doni seorang anak yang ingin sekali melihat warna di dunia itu. Akhirnya Doni pun pergi ke rumah sahabat barunya yang bernama Agus. Doni pun memanggil Agus. Tidak si Doni. Agus pun menjawab dengan girang. Ada apa Doni?
bersabda, ayo kita mencari warna bersama agar dunia kita memiliki warna. Ya udah. Ayo, api. Api akhirnya mereka pun pergi mencari warna. Dia mengembalikan warna merah ke dunia nyata. Dunia kembali berwarna masyarakat kembali riang saat batu merah tersebut dapat kembali ke dunia. Warga berbondong-bondong berterima kasih kepada Doni karena telah mengembalikan keceriaan masyarakat dapat kembali. Oke, apa judulnya tadi? Apa? Batu Pelangi. Intinya apa ceritanya tadi? Batu Pelanginya ngapain? Mencari warna dunia. Oke, kasih stick note-nya untuk kelompok 3. Ayo cepat kasih nak. Ya, gua jaga. Kasih temannya, jangan di belakang, mana bisa dia baca. Oke, baca yang keras, Nafi. Yang keras dibaca. Good job, friend. Oke, good job. Apa? Kelompok 2 kece bet. Kece, lanjut. Terus dari kelompok 3 keren sekali. Oke, keren sekali. Kita kasih tepuk apa? Semangat. Tepuk salut ya. Oke, tepuk salut. Tutup ininya. Sekian. Terima kasih. Oke, lanjutkan kelompok 4. Kasih tepuk tangan dulu. Raffi. Oke, ayo cepat closingnya. Lihat dan dengerin temannya. Selamat pagi teman-teman kami guru. Kali ini kami ingin menceritakan tentang ajaran kami. Judul Tulangan Jam Ajaib. Rina menemukan jam tua berbarat di laci meja kakinya. Kemudian Rina mengambil jam tua itu dan saat dia menemukan jam itu tiba-tiba dia bawa menuju ke masa depan. Rina ketawa saat dia gagal dari dia balik ke masa sekarang dan tukang belajar tentang tata. Saat jarum jam diputar mundur, tiba-tiba Rina terbawa ke masa lalu. Rina tiba di sebuah kerajaan kuno yang sedang perang seorang putri kerajaan meminta bantuan Rina untuk melawan musuh. Rina pun menyanggupi. Ia pun melawan musuh-musuhnya. Ia pun menang dan dia diangkat sebagai putri kerajaan tersebut pun makmur dan bahagia. Rina ingin ke surga karena mau berkumpul orang tuanya. Dia mengikuti lagi pundak orang tuanya. Seorang putri kerajaan meminta bantuan seorang yang bernama Rina untuk menemukan pedang pusaka yang kuat. Rina pun mencarinya sampai kemana-mana, di semua sudut sampai di luar kerajaan. Ia pun tidak menemukannya sampai sekarang. Saat sang putri itu dan Rina akan mengambilkannya. Di saat dia melihat ada sesuatu yang bersinar. Dia pun sangat penasaran. Dia memutuskan untuk melihat cahaya itu dulu dan menunda mengambil air minum. Saat dia datang ke sana, dia sangat terkejut karena benda itu adalah pedang yang kuat. Sampai akhirnya dia mengambil pedang itu. Saat dia memegang pedang itu, dia sangat kesulitan karena pedang itu sangat berat. Sampai akhirnya dia bisa mengambil pedang itu. Dia sebenarnya ingin mengasihi pedang itu. Dia berjahat. Dia memutuskan untuk membawa pedang pulang itu ke rumahnya dan menyimpannya. Di suatu hari, sang putri sangat bingung karena Rina pun belum kembali.
Sang putri sangat marah. Di rumah Rina sangat senang karena dia mempunyai pedang. Keesokan harinya, Rina datang ke kerajaan. Putri pun sangat marah dan menghukum Rina. Rina pun sedih dan memutuskan untuk lari ke rumah. Sampai sekarang, Rina tidak mau keluar rumah. Jika waktunya habis, dia akan menjadi pecahan tertentu tersebut. Mengaku mencoba mencapai tertentu tersebut, tetapi setelah tinggal 5 menit. Dengan akhirnya, dia baru menyadari kembali kalau jawaban dari karena dari itu, jauh yang diikuti itu adalah bukan itu. Dia berhasil memanfaatkan ketika-ketika tersebut sebelum waktunya habis. Kita berhasil dari transaksi yang baik. Turunkan di kertasnya tersebut. Dia akhirnya menemukan pedang pusaka yang dijaga tanpa bijaksana. Pada akhirnya dia berusaha mengambil pedang untuk melawan musuh. Ada banyak rintangan yang harus dilewati oleh Rina dari kail yang berada di lantai sampai rantai hidup. Rina sempat terikat oleh rantai tersebut, tapi Rina berhasil lepas dari rantai tersebut. Akhirnya Rina sampai di depan pedang tersebut. Di depan pedang ada naga yang sedang tertidur. Rina berhati-hati berjalan di dekat naga tersebut, tapi tidak sengaja. Rina membangunkan naga tersebut. Naga itu mengeluarkan api. Dengan berani Rina membantu putri mengalahkan musuh dan kembali ke zamannya. Melalui pedang ajaib itu, Rina pun kembali ke zaman Rina sangat senang melihat pemandangan yang sejuk dan Rina sangat gembira sekali melihat keluarganya teman-teman. Rina pun memeluk ibunya karena Rina sangat merindukan ibunya. Rindu yang selama ini hilang datang kembali. Rina sangat senang dan Rina pun berjalan-jalan. Apa judulnya tadi? Petualangan jam ajaib. Oke, apa isinya? Mas, kembali ke masa lalu. Kasih stikernya buat kelompok 4. Kasih stikernya. Oke. Satu-satu aja sama temennya, nah. Jadi biar dibaca. Gak usah pilih-pilih. Apa, Gracio? Baca yang keras. Mantap. Mantap. Sekali dari Nael. Oke, lanjut. Dari kelompok 4 kunjung boy. Mantap kok. Oke, lanjut. Mantap. Oke, kita kasih tepuk cinta ya. Tepuk cinta. Cinta kecil. Cinta sedang. Cinta besar. Oke, silakan duduk kembali. Silakan ditumpuk ya. Stick knock-nya
udah latihan semuanya itu. Oke, latihan semuanya. Ya, nanti. Jadi masing-masing orang sudah mempresentasikan hasil cerita imajinasi. Oke, itu nanya. Menyenangkan ya membuat cerita imajinasi? Menyenangkan. Oke, berarti kalian sudah bisa menulis cerita, bisa membuat cerita imajinasi. Oke, sekarang saya menjelaskan lagi. Apa tadi kata fantasi? Khayalan atau imajinasi ya. Oke, ciri-ciri yang pertama apa? Yang kalian ingat? Adanya ada imajinasi atau fiksi, ada tokoh yang unik, apa lagi? Dimensi yang berbeda, gaya bahasa yang bebas, bersifat universal ya, bersifat universal. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Untuk materi ini. Oke, kalian kan sudah bisa menulis, sudah bisa membuat cerita imajinasi. Nanti di rumah kalian bisa membuat cerita imajinasi sendiri dengan apa ya? Imajinasi kalian temanya bebas mau buat apa? Minimal 3 paragraf. Paham? Oke, kita lihat. Saya kasih pantun penutup dulu, ya. Jangan lupa kasih cakepnya. Di Tanjung Enim banyak pepohonan. Di bawahnya tempat duduk santai. Mari tuangkan semua hayalan. Sampai jumpa di pelajaran yang akan datang.